Jangan berpikir kayak di film gitu ya. Oke. Berangkat, pacaran, di kampus gitu pulang gitu enggak. Halo penonton, balik lagi di Lampung Cerdas, balik didekan didekati jurusan. Kali ini kita mau bahas jurusan yang banyak diminati oleh kalian yang mungkin belum sampai ke kedokteran sehingga memilih ini atau memang fokus memilih ini. Nah, di banyak kampus jurusan ini memang nggak ada. Tapi di banyak kampus swasta, di banyak kampus yang memang negeri yang khusus tentang kesehatan, jurusan ini ada. Oke, kenalan dulu deh. Langsung dengan bintang tamu kita kali ini. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Septau Bara, saya berasal dari Lampung Tengah, asal alma mater dari Poltekkes Tanjung Karang. Lu Poltekkes. Iya. Nah, tapi gue mau nanya dulu deh, sebelum lu ke Poltekkes, kenapa? Dulu emang lu kan IPA ya, pasti kan? Lu IPA. Kenapa milih Poltekkes? What's your story gitu? Oh, dulu awal-awal lulus SMA itu kan, kita kan ada SN, ada SB. Nah, di situ saya hampir semua universitas di Lampung ini saya daftarin. Hampir semua universitas di Lampung lu daftarin. Tapi yang emang agak kecewa di SN saya nggak lolos. Nggak lulus. Iya. Lu yang berapa di kelas? Lumayan sih, masuklah 5 kali. 5. Tapi 5 ya? Iya. 5. Nggak lulus. Nggak lulus. Milihnya di mana? Di Unila sini. Entah ketinggian, entah nggak tahu strategi, entah apalah ya. Iya, nggak tahu. Atau entah kertasnya sekolah lu ya, apalagi kita satu sekolah. Ya, jadi itu. Kalau di SBM? Di SBM saya lolos. Lolos di SBM? Di Unila. Universitas Lampung. Jurusan? PGSD. PGSD. Iya. Kenapa lebih milih Poltekkes di Poltekkes kan? Jurusannya? Perawat. Perawat D4 kan? D4. Nah, D4 perawat, D4 keperawatan Poltekkes Tanjung Karang lebih milih itu nih daripada daripada S1 PGSD di Unila. Sebenarnya saya ini fleksibel, mau kemana aja bisa gitu. Orang tua sih nekanin saya ke guru sebenarnya. Nah, di situ saya berpikir honor guru, kan kita kan kuliah kan pengen kerja kan gitu ya. Nah, di situ honor dulu saya dengarnya cuma 500.000 sebulan gitu. Nah, kalau perawat ini lebih dari itu gitu. Makanya saya udah keterima, agak bimbang dulu tuh. Jadi saya lebih milih perawat. Lebih milih perawat. Ya emang hidup is materi. Iya. Maybe that. Bener-bener. Tapi ngomong-ngomong, kenapa milih D4 perawat daripada D3? Karena D4 itu kan sama sarjana ya. Gelarnya kan sama sarjana terapan. Nah, jadi ya ngapain saya ngambil D3 gitu dulu saya pikir. Karena ada yang lebih tinggi gitu. Tanggung. Emang bedanya apa D3 sama D4? Kalau D3 ya hemat waktu, hemat biaya. Hemat waktu, hemat biaya. Nah, karena dia habis lulus itu bisa langsung kerja. Tanpa ada apapun, misal profesi atau apapun nggak? Bisa langsung kerja. Langsung kerja? Iya. Oke. Kalau D4? Kalau yang D4 nggak hemat waktu, nggak hemat biaya pasti kan? Iya. Karena materi juga lebih banyak dipelajarin. Kalau D4 ini syarat jadi perawat itu kan harus UKOM, uji kompetensi. Kayak misal sederhananya ujian nasional gitu kalau di sekolah. STM hukum juga. Nah, itu sekarang UKOM itu di tahun 2020 ini yang terakhir untuk D4. Jadi kalau udah tahun 2021 yang diakuin itu hanya D3 dan profesi. Profesi perawat itu pendidikannya D4 bukan? Jadi alurnya itu kalau dari D4 dia bisa langsung ke profesi. Tapi melalui bridging atau istilah ininya pengkayaan materi gitu. Kan karena kita D4 kan lebih banyak praktek, beda sama S1 gitu. Itu harus ada pengkayaan materi. Bedanya D4 sama S1 di situ juga sih. Tapi kalau dari jalur D3 itu lebih lama. D3 lebih lama. Karena dia harus ke S1 dulu. Dari D3 ke S1 dia 2 tahun, terus ke profesi nambah setahun lagi. Jadi totalnya 6 tahun dia. Tapi gini deh, misal
gue punya rumah sakit, atau misal siapalah punya rumah sakit gitu misalnya. Rumah sakit ini atau pihak rumah sakit ini lebih milih nih kira-kira lulusan D3 keperawatan atau lulusan D4 perawat yang ukom. Oh, yang tanpa nurse, tanpa profesi. Kira-kira lebih milih yang mana? D4 ini kan juga hal baru sebenarnya. Tapi kebanyakan pasti milih negeri dulu. Pilih yang negeri, pilih kampus negeri dulu. Kampus negeri dulu. Tapi kalau misalnya sama-sama negeri nih, D3 sama D4 yang ukom, kira-kira rumah sakit bakal milih yang mana? Nggak ada kampus di Lampung ini selain Poltekkes yang negeri. Oke, tapi misal ya lu negeri nih, saingan sama temen lu, yang sama-sama dari kampusmu, yang dipilih ini satu dari rumah sakit ini. Ada 2 pendaftar, D3 sama lu D4, lu ukom, tapi lu belum profesi. Kira-kira rumah sakit bakal milih yang mana? Logikanya harus D4. Logikanya D4, apalagi dia ditambah profesi. Iya. Oke, tapi berarti ngomong-ngomong, ini kan D4 ini kan yang ukom itu kan 2020 terakhir. Yang iya, tahun ini terakhir. Berarti yang di nanti 2012 itu nggak ada ukom? 2021 D4-nya nggak ada ukom. Jadi langsung dia profesi? Mau nggak mau harus ke profesi kalau dia mau kerja. Berarti kayak gelar tanggung gitu ya? Sama kayak halnya S1 keperawatan. Dia nggak bisa megang pasien. Gitu. Berarti contoh misalkan di Unsri, di Unpad kalau nggak salah ya, ada S1 perawat. Ada. Mereka nggak bisa apa-apa? Harus profesi dulu maksud gua. Iya, karena ukom itu disediakan di D3 dan profesi cuman. Karena kan perawat ini kan di negeri ini banyak sebenarnya. Cuman memang banyak sedikit istilahnya. Karena banyaknya tuh ya nggak di semua provinsi itu ada kampus negeri yang begini dia ada perawat, tapi di swasta pasti ada. Ya nggak sih? Hampir semua kampus swasta yang kesehatan pasti ada jurusan ini gitu kan. Nah, pertanyaan lagi, perbedaan nih, misal ini kan soal perawatnya. Kita tuh kalau misalnya, gue menganggap gue orang awam lah ya. Misal, udahlah perawat kesehatan, paling orang sakit dirawat gitu aja istilahnya. Misal, bidan ini kan khusus perempuan. Sih, bidan khusus perempuan. Nah, untuk perawat ada laki-laki dan perempuan. Ada. Bedanya bidan sama perawat perempuan, apa kompetensi dan kualifikasinya tuh? Untuk tupoksinya jelas beda ya. Itu kan 2 profesi yang mirip tapi tak sama gitu. Mirip tapi tak sama. Iya, sebenarnya mirip tapi tak sama. Tapi kalau menurut sudut pandang atau pendapat saya, bukan mengunggulkan karena saya perawat. Kalau di keperawatan itu dari ujung kepala sampai ujung kuku dipelajarin. Gitu. Kalau setahu saya kalau jurusan kebidanan nggak seperti itu gitu. Apa yang dipelajari di bidan? Mungkin lebih menjurus ke maternitas. Maternitas itu ke persalinan. Jelasan. Ganti baju gitu. Enggak lah. Persalinan, melahirkan, ya, terus ibu hamil, gitulah, perawatan bayi sampai balita. Iya benar. Lebih fokus ke sana. Kalau untuk bidan fokus ke situ, tapi memang berarti bidan nggak fokus ke yang lain kecuali itu? Mempelajari juga, tapi ya nanti coba undang jurusan kebidanan. Next. Harusnya samping saya ini bidan harusnya. Kita bandingin ya harusnya ya, cuma nanti lah sebenarnya kita mau surprise dulu. Nah ini kita mau bahas ini dulu. Itu D4 perawat dengan D3 perawat dan dengan bidan. Kita perbandingan, kita ngobrolnya sampai situ nih. Nah, gue mau ngomong dulu. D4 perawat, angkatan lu ada berapa orang? D4? 36 orang angkatan lu? Gue mau nanya begini, D4 perawat, pokoknya umum deh sekarang, tentang keperawatan, tentang jurusan perawat. Gue mau nanya tentang daya serap tenaga kerjanya itu sampai berapa persen sih? Misal 100% nih, berapa orang yang pasti kerja di perawat, daya serapnya? Pasti kerja di perawat tuh maksudnya gimana tuh? Di bidang keperawatan? Karena perawat ini juga bisa kemana-mana gitu. Ada teman saya yang di Dinkes, ada yang di BPJS gitu. Nggak ke klinik gitu, nggak harus dia merawat orang klinik ataupun rumah sakit. Iya benar-benar. Dia pun bisa menjadi administrasi, birokrasi dan lain-lain tentang kesehatan. Iya benar. Oke. Tapi gue mau nanya deh, yang mungkin agak beda. Jadi
orang ini kan kadang kalau jurusan di kampus nih, universitas, contoh di Universitas Universitas Lampung, di UI, UGM dan segala macamnya lah, jurusannya kan memang umum gitu kan. Nah, mereka misal jurusan gue ilmu pemerintahan, banyak loh yang mereka nggak terjun ke dunia ilmu pemerintahan atau ke pemerintahan, ke birokrasi. Kalau di perawat, dari temen lu katakanlah 36 orang atau kakak tingkat lu yang katakanlah misal 100 orang atau 100% lah kita katakanlah, berapa persen yang mereka nggak di dunia kesehatan atau nggak di dunia perawat? Yang enggak. Mungkin yang istilahnya yang murtad dari dunianya lah. Mungkin sekitar 5-10 lah. Dikit ya sih. Dikit. Karena rata-rata pada ke klinik, pada ke rumah sakit gitu. Mereka kemana kira-kira rata-rata? Kawan lu deh. Ya rata-rata kawan saya yang udah kerja di rumah sakit swasta di daerah Lampung sini. Oke. Jadi pasti bidang kesehatan. Cocok sih emang kalau misal dia tidak memiliki, untuk kamu nih misal kedokteran terlalu berat, kedokteran terlalu apa gitu. Jadi yang ambil yang lain aja kalau memang fokus di paling daya serapnya nih banyak. Tapi gue mau nanya, perawat bisa nggak buka praktek? Bisa, tapi syarat dan ketentuannya ada itu. Jadi harus minimal pendidikan apa gitu, ikut pelatihan apa gitu. Oh, ada training dan pelatihan yang harus diikuti? Bisa buka praktek mandiri itu bisa sebenarnya. Tapi saya juga kurang paham kalau soal itu nanti. Karena kan kalau bidan itu kan banyak banget sih, bindes, bidan desa, terus ada bidan-bidan di kampung-kampung, bidan-bidan di tempat tinggal yang ya di sekitar kita lah, itu kan banyak bidan. Kalau perawat kayaknya bakal agak jarang nih kan dengar-dengar. Tapi sebenarnya bisa. Bisa. Asal dia memenuhi kualifikasi. Kriteria, benar. Oke. Nah, kalau D4 ini lu udah menjalannya berapa tahun? D4 4 tahun. 4 tahun? Sama kayak S1 ya, persis ya? Sama, persis. Kalau ceritain deh, D4 4 tahun. Dari tahun lu pertama, tahun lu kedua, tahun lu ketiga, tahun lu keempat lu ngapain aja di kampus? Jadi kampus tuh perawat tuh bahas apa aja gitu loh. Di keempat tahun ini, di masing-masing tahun. Jadi di awal tahun pertama itu jujur kaget ya. Karena khususnya di Poltekkes waktu tahun saya lulusin 2015 tuh. Itu ada asrama. Itu ada asrama. Saya kira asrama ya sama kayak kosan biasa gitu kan. Ternyata berbeda. Semi militer. Bukan semi militer ya. Lebih disiplin, ditekankan namanya etika, sopan santun, karena kita basicnya emang jadi pelayanan kesehatan. Kita paling depan gitu. Jadi serve tentang kesehatan. Jadi ya tentang kedisiplinan gitulah. Iya, kedisiplinan. Yang gue bisa bayangin lah sebenarnya. Kayak ospek yang setahun gitulah ya. Enggak setahun juga sih. Berapa lu di asrama? Berapa lama? Setahun, tapi enggak. Yang beginian? Yang agak ketat itu di 1 semester lah. 1 semester awal. 1 semester awal. Kalau di tentang materi kuliah nih, materi belajar, materi kuliah, tahun pertama tuh bahas apa aja materinya? Tentang ngapain aja deh? Umum sih, sama halnya kayak agama, PPKN, bahasa gitu. Umum masih. Kalau tentang perawat, pengantar gitu. Terus masuk ke semester 2 itu konsep dasar keperawatan. Nah, baru semester 3 kita udah masuk ke rumah sakit, udah langsung praktek tuh semester 3. Semester 3? Udah langsung praktek. Jadi hasil dari belajar di semester kedua? Kalau kurikulum saya loh. Dari belajar hasil semester 2, di semester 3 langsung praktek? Langsung praktek. Dalam seminggu berapa kali lu ke rumah sakit? Dalam seminggu? Itu bukan gitu sih. Jadi kita penguasaan materi dulu kan, kuliah dulu, baru praktek gitu. Nah, prakteknya itu bukan 1 minggu berapa kali gitu, enggak. Jadi 1 minggu itu full. 1 minggu itu full. Mungkin ada libur di hari Minggu, biasanya sih gitu. Seminggu sekali lah libur. Jadi sama aja kayak udah lu bertugas kuliah di sana istilahnya. Semester 4? Semester 4. Apa jadinya sampai semester 4 tuh begitu? Lupa sih, biasanya sih setiap itu kan tingkat 2 ya, tahun kedua. Entah semester 3-nya itu masih kuliah, di semester 4-nya praktek apa gimana gitu. Saya agak lupa, tapi tapi pembagiannya kalau di D4 itu kurikulum saya 60% praktek, 40% teori.
Gitu. Bisa dibayangin aja prakteknya kan 60% lebih banyak. Banyak berarti. Bisa jadi lu semester 2. Pokoknya pasti ada praktek lah di setiap tahun itu, kecuali tahun pertama. Benar. Nah, tahun kelima itu kan rata-rata kalau di kampus gua atau di teman-teman mungkin kampus-kampus kayak di UI, UGM, Unsri dan segala macamnya itu kan ada KKN. Kunjung ke desa, mengabdi ke masyarakat, semester 5 atau semester 6 di tahun ketiga. Iya, Lu ngapain di tahun ketiga kalau di Poltekkes? Tahun ketiga itu masih kuliah sama praktek deh Mas Yan. Tapi belum KKN. KKN itu malah tahun keempat deh. Tahun keempat itu malah apa ya? Padet. Kalau seinget saya loh, tahun keempat sih. Yang padet malahan. Padet karena di tahun keempat itu ada KKN Di awal semester paling ya. di awal semester. Terus ada apa namanya? Skripsi ya. Sebelum skripsi ada ini sih, ada apa namanya? Praktek ke luar kota, itu ke Jakarta di Rumah Sakit Cipto. Ke Cipto. Selama 1 bulan di sana. Lu sebulan di Cipto? Iya. Di semester? Semester 7 deh kayaknya. Semester 7? Gila, padat berarti semester 7, semester 8? Ya, kalau tahun saya padat. Tapi nggak tahu ya, adik-adik ini kan beda kurikulum, beda ini kan. Ya, berarti semester 7, semester 8 selain lu harus ngurusin lu praktek, lu ngurusin KKN, lu ngurusin skripsi. Oke, nice. Tapi gue mau nanya deh, total nih ya, yang kira-kira lu praktek di rumah sakit dari awal banget lu di kampus, dari pertama kali lu ngerasain ke rumah sakit sampai terakhir lu lulus, kira-kira berapa lama waktu lu di rumah sakit? Yang katakan teman-teman gue juga kan banyak nih dinas gitu kan, itu kan di rumah sakit dia praktek tuh, yang langsung memang melayani pasien itu berapa lama gitu kira-kira? Berapa lama itu dalam waktu? 4 tahun itu. Atau setahun full kira-kira, atau 12 bulan atau 8 bulan kira-kira full di rumah sakit? Berapa ya? Kalau dari kurikulumnya aja 60-40, kamu bisa bayangin aja kita. Kalau dari 4 tahun itu kan. Berarti lebih dari 2 tahun setengahnya lu di rumah sakit. Nah, itu kalau di 4-nya. Nah, kalau profesinya full. Namanya profesi itu kan sebenarnya kita mempraktekkan apa yang sudah dipelajarin di D4 atau S1. Gitu. Nah, lu profesi berapa lama? 1 tahun. Profesi setahun. Yang disebut nurse itu kan? Iya. Nah, profesi setahun. Berarti lu total lulus profesi 5 tahun kan, total pendidikan? Iya. Setahun ini full di rumah sakit? Full. Di awal kan tadi saya udah jelaskan kalau sebelum profesi itu ada pengkayaan materi. Yang tadi dijelasin. Itu dulu baru ke lapangan. Ke lapangan. Terserah ditugaskan ke rumah sakit mana? Iya. Biasanya ke rumah sakit daerah di tempat sakit kampus daerah. itu. Favorit sih di Abdul Muluk sini aja. Kalau untuk di RSUD Lampung Abdul Muluk ini. Jadi hampir setahun lu di sana? Ya lebih dong. Kalau dari ini D4 dari awal lebih dong. Berarti benar-benar nggak cuma teori gitu kan. Jadi emang goalsnya harus bisa menangani pasien itu. Tapi gue mau nanya dulu. Skripsi ini kan biasanya menjadi momok bagi mahasiswa nih. Momoknya begini, antara skripsi itu nanti, ataukah skripsi itu sulit, ataukah semua skripsi. Nah, kalau lu ini gimana? Berapa lama lu fokus skripsi dan cepat selesai nih? Di sela-sela kesibukan lu di tahun keempat? Harus pinter-pinter sih, karena kan skripsi itu kan nggak cepet jadi, nggak kayak makalah lah. Nah, jadi kita mikirnya kalau kita nggak diselesain, kita bakal ketinggalan. Nah, kalau di Poltekkes ini sistemnya paketan. Jadi kalau kamu nggak lulus, ya kamu bakal ditinggal temen kamu gitu. Jadi nggak SKS, paket ya. Makanya nggak bisa kita lulus 3,5 tahun gitu. Kita lulus ya 4 tahun, paling cepat dan standarnya 4 tahun. Kalau mau nambah ya boleh. Gitu, nambah waktu bukan nambah ilmunya. Tapi rata-rata pada lulus di 4 tahun. 4 tahun semua rata-rata. Oke. Gue baru nemu nih, ternyata perawat D4 sama D3 itu ternyata prakteknya sama-sama banyak ya. Banyak, makanya kalau
kita lihat ya, kita nih mahasiswa kesehatan ya, mahasiswa kesehatan, lihat mahasiswa misal Unila gitu, UBL segala macam, bisa hahihi gitu ya di kampus gitu. Kita nih kok kita nih belajar, praktek tugas gitu-gitu aja. Jadi kita nih kapan mainnya gitu ya. Jadi buat adik-adik yang mau masuk ke dunia khususnya kesehatan gitu ya, jangan berpikir kayak di film gitu ya. Berangkat pacaran di kampus gitu pulang gitu enggak. Jadi benar-benar harus siap gitu. Harus siap belajar, harus siap mental, fisik sih juga kan kalau di ini, karena prakteknya kan bisa dibayangin 60% kan. Banyak banget tuh. Jadi lu gak sempet pacaran? Ya dikit-dikit ya. Apa jadi kepacaran ya? Tapi gue mau lagi terakhir kelas ya. Gue minta pesen lu ke mereka yang mau masuk perawat selain yang barusan. Aduh, udah disampaikan dong, gimana? Selain yang itu, gue mau yang lain. Pesennya kalau di keperawatan ya, namanya perawat itu kan melayani orang di bidang kesehatan terutama. Nah itu harus sabar, sopan santun, jaga etikanya dan disiplin gitu, karena berhubungan dengan nyawa, nggak bisa main-main gitu. Bener juga, salah nyuntik kalah itu. Iya. Gitu. Gue jadi ingat nih, katanya kan nyuntik itu kan harus diginiin tuh kan, jarum ya. Kalau cetak itu ada udaranya kayak mana? Nggak boleh, harus nggak ada udara. Jadi itu buang udara? Aduh, kalau ada dampak untuk tubuh pasien? Ya nggak bagus. Pasti ya, namanya darah isinya air, kita masukin udara kan gitu logikanya. Bukan tempatnya. Yaudah, itu tentang perawat. Next, kira-kira apa rekomendasi lu untuk mereka? Kalau emang niat di dunia kesehatan, pelajarin dulu dunia kesehatan apa yang kamu pinginin gitu ya. Oh ya, terakhir. Sorry nih, kita molor. Di Poltekkes tempat lu kuliah, ada berapa jurusan? Ada apa aja jurusan kesehatan? Kalau dari ujung perawat, oke ya. Itu prodi itu masuknya. Kalau itu prodi, kalau D3 D4 itu prodi masuk. Kalau jurusan ini perawat gitu. Jurusan itu ada perawat, ada bidan. Terus sampingnya itu ada analis, ada farmasi, ada keperawatan gigi, ada teknik gigi. Ada 6 sih. Kalau nggak lupa sih. Casting ada. Karena beda kampus. Maaf. Oke. Nah, jadi itu teman-teman semua, pelajari dulu apa yang mau kamu tuju. Kamu mau ke dunia kesehatan, cari tahu kesehatan itu bukan cuma kedokteran dan farmasi, bukan cuma perawat, banyak jurusan tentang kesehatan itu. Dan perawat itu bukan cuma gini-giniin orang kan. Nah, jadi pelajari dulu sebenarnya tentang apa kesehatan ini dan persiapkan dirimu, kira-kira bakatmu kemana. Terima kasih, kita lanjut di episode selanjutnya.